hubungan antara orang tua dan anak itu kurang harmonis. Dan ini berlangsung lama. Anak dikasih tahu, tidak mendengarkan, menghindar dan seterusnya. Berlarut-larut dan orang tua jadi jengkel dan benci. Nah, siapa yang harus memulai dulu? Apakah anaknya yang harus hormat orang tua? Ataukah orang tua yang harus mencurahkan cintanya dulu? Mana duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV dalam diskusi konstruktif bersama Jumal Mutazam dan Zakia Joban. Dan kali ini kita masih bicara tentang komunikasi efektif dalam keluarga dalam sub pembahasan orang tua dulu yang memulai. Orang tua dulu yang memulai. Sahabat, banyak di antara kita kalau misalnya kita punya masalah dengan anak ya, kita menuntut anak kita harus memulai dulu, harus minta maaf dulu. Kadang tuh gini Pak, kita ini lupa mengajari dulu. Bagaimana sih caranya? Baru kita menuntut anak untuk mempraktekkan. Kadang misal contoh orang tua yang memulai. Contoh pengalaman pribadi Pak. Misal kita nggak sengaja keinjek anak gitu ya. Anak keinjek atau kita keinjek? Anak keinjek oleh kita. Misal mungkin yang keinjek tuh ininya lah, mainannya gitu kan. Terus kita nggak sadar, kita tidak langsung refleks meminta maaf gitu kan. Entah mungkin kita juga sedang terburu-buru atau apa. Nah, di situasi yang lain, anak nggak sengaja menginjak tamu ataupun menginjak keluarga, ada keluarga yang datang gitu kan. Nah, di situ kita menuntut anak untuk meminta maaf, gitu kan. Nah, padahal kuncinya anak kita ajari dulu sebelum kita menuntut anak. Nah, ini soalnya saya pengalaman juga kejadian ini Pak, kejadian. Dan saat itu saya menganggap loh anak saya kok nggak minta maaf ya. Lalu saya teringat, mungkin saya juga pernah nggak ngasih contoh gitu. Nah, terus akhirnya nggak langsung saat itu. Nah, akhirnya baru saya kasih kalau gini harus minta maaf. Gini. Nah, tetapi tadi Pak Jumala, kita ini mengharapkannya tuh anak itu langsung memulai gitu, anak duluan yang memulai. Padahal harusnya kita dulu yang memulai. Harusnya kita dulu. Setidaknya saya punya dua alasan mengapa harus orang tua dulu. Iya. Yang pertama, kalau orang tua memulai berarti kita memberi contoh. Kita mendidik. Bisa jadi anak juga nggak tahu kan Pak? Nggak tahu, bisa jadi anak nggak tahu. Iya. Kita memberi contoh, kita mendidik, ya, supaya berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, berani untuk berubah duluan. Ini kalau nggak kita kasih contoh, siapa yang ngasih contoh? Iya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus memiliki cinta yang lebih besar daripada anak. Ya, ingat ya, di video-video kita sebelumnya kan selalu mengutamakan cinta kepada anak tanpa syarat. Nah, cinta harus kita curahkan dalam bentuk apa? Kita dululah yang mengalah. Nggak gengsi lah ya gitu. Enggak gengsi. Loh Pak, kalau orang tua mengalah terus nanti anak makin ngelunjak. Enggak. Mengalah itu untuk mencairkan hubungan, setelah cair terus dia cintai, arahkan dia ke arah yang kamu inginkan. Bukan kok terus mengalah terus diem. Enggak berhenti sampai mengalah. Bisa jadi anak itu nggak tahu caranya Pak. Nggak tahu caranya, ya kan? Betul. Dia itu bukannya tidak mau memulai ataupun tapi tidak tahu caranya. Karena nggak dikasih contoh. Mulai, iya. Nah, kita yang sudah dewasa atau kita orang tua ini kan yang memang kita memulai, tujuan kita adalah mendidik. Tahu caranya. Ada ilustrasi begini. Ada anak kecil, anaknya masih usia SD kelas 1, kelas 2 SD, datang ya. Terus ayahnya kebetulan pas di rumah, datang dari sekolah dia. Begitu datang, dia bilang assalamualaikum. Terus dia naruh tas. Mestinya dia datang habis assalamualaikum salim ke ayahnya kan gitu. Iya. Ya. Terus ayahnya bilang begini, loh kenapa nggak salim ke ayah? Sering gitu kadang. Iya. Mestinya tidak begitu. Anaknya dipanggil sini nak, dicium, dipeluk, terus diajari salim sehingga dia itu tidak merasa disalahkan. Kenapa nggak salim ke ayah dulu?
Dan juga ayahnya bisa ngasih contoh ketika ayahnya datang. Kadang nggak sadar juga. Betul, ketika ayahnya datang dia juga harus ngasih contoh. Gitu, naruh tas. Ayahnya datang, itu kalau sekarang memang harus cuci tangan dulu ya. Oh iya, ini protokol kesehatan baru ini. karena kebiasaan baru. Sunnah loh Pak, udah dari dulu sebetulnya. Sunnah Rasul kan. Loh, aku waktu kecil, tadi kamu membahasnya jadi cuci tangan. Tapi aku waktu kecil, itu kalau pulang itu harus cuci kaki, cuci tangan loh. Iya betul. Aku waktu kecil tuh cuci kaki, cuci tangan dulu, gitu orang tua saya. Iya. Dan sekarang kita harus lakukan lagi. Nah, kita harus kasih contoh anak-anak. Begitu habis cuci kaki, cuci tangan, langsung kita pegang anak untuk mencium dia. Iya. Maka nanti anak kalau datang itu dia akan nyontoh itu, dia akan datang ke orang tuanya untuk salim kah atau minta dicium atau apa. Saya juga pernah ada Pak Jumala cerita yang saya sampai saat ini ya sedikit menyesal lah kejadian itu. Jadi ketika anak saya ini saya ajak bertamu ke rumah teman, yang mana teman itu ya saya bilang pejabat lah, maksudnya bukan orang sembarang gitu. Saya ngajak anak saya, dan ternyata anak saya ini ketika bertamu, karena memang saya sama suami itu seringnya bertamu itu secara kekeluargaan, jadi kita udah biasa gitu. Langsung bisa duduk santai gitu secara ini. Saya tuh belum pernah ngasih contoh ke anak-anak kalau bertamu yang orangnya belum terlalu kenal atau tidak terlalu deket gitu. Yang mana anak saya itu seperti tingkahnya seperti yang biasa kita bertamu deket gitu Pak. Langsung dia lari masuk ke dalam, ngelihat rumah-rumah, ngelihat dalam tujuannya. Karena nah saat itu Pak, saya itu setelah pulang dari sana, saya tuh refleks itu marah anak-anak. Marah yang ya saya bilang saat itu mungkin saya bilang lebay, terlalu over gitu. Saya nyesalnya saya tuh gitu. Nah, saat itu Pak Jumala, malamnya saya tuh terpikir, iya juga ya. Kok saya nyalahin anak-anak juga belum pernah saya ajarin gitu caranya. Bagaimana sih caranya ketika kita bertamu di yang belum kenal sama sekali gitu. Yang memang kita ini kalau oke lah, kalau yang kita sudah kenal atau kita sudah keluarga dekat mungkin oke, kita sudah biasa main ataupun ini. Nah, di saat itu memang yang melakukan itu anak saya yang kecil-kecil. Tapi karena kakaknya ini manggil adiknya yang kecil-kecil ini, kesannya kan mana anak saya kan 6 Mbak Jumala. Jadi kesannya itu anak saya 6 tuh ngerame gitu, ngumpul ke rumah. Padahal maksudnya yang besar ini manggil yang kecil tujuannya. Yang kecil ini yang langsung masuk ke dalam. Nah, saat itu tuh kesalahan saya Pak. Ya tadi bukan orang tua dulu yang memulai. Jadi saya ini tidak memberikan simulasi dulu ataupun tidak ngasih tahu dulu caranya ke anak. Bagaimana lalu refleks saya menyalahkan anak. Itu kan bisa jadi anak juga bingung kan. Mama nih marah nih, apa yang dimarah, terus yang bener gimana, yang salah gimana, bisa jadi mereka kan bingung. Nah itu sampai sekarang jadi pelajaran besar buat saya. Akhirnya saya sekarang seringnya kalau mau ke sesuatu kegiatan ataupun yang ini kita buat simulasi dulu gitu. Kita buat simulasi dulu, nanti kita akan begini. Artinya kan orang tua memulai dulu. Iya, mulai dulu. Dan minimal ngajari dulu. Jadi tidak langsung kita anak itu langsung salah gitu kan, ataupun ini ya, seperti itu Pak. Ini jadi pelajaran besar ini Pak buat saya waktu itu. Jadi begitu sahabat, jadi kita yang memulai dulu, jangan menuntut anak bener dulu, kita belum ngajari kok. Iya. Ya, begitu juga kalau kita terjadi misalnya hubungan antara orang tua dan anak itu kurang harmonis, dan ini berlangsung lama, ya. Anak dikasih tahu tidak mendengarkan, menghindar dan seterusnya. Berlarut-larut biasanya. Berlarut-larut dan orang tua jadi jengkel dan benci. Iya. Nah, siapa yang harus memulai dulu? Apakah anaknya yang harus hormat orang tua? Ataukah orang tua yang harus mencurahkan cintanya dulu? Mana duluan? Orang tua dulu, sahabat muda. Iya. Orang tua dulu yang harus memulai. Jangan menuntut anaknya berubah dulu. Kita dulu yang berubah. Iya. Kita dulu yang luluhkan hati. Kita dulu yang cintai dia apa adanya. Kita cintai dia sepenuh hati. Kita maafkan dia. Setelah itu dia akan terasa kalau dia itu dicintai. Iya. Setelah dia terasa dicintai, baru kita bisa masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam dunianya. Iya. Kalau komunikasi sudah berjalan, mau
akan juga anak jadi orang tua nggak gengsi gitu kan Pak? Orang tua jangan gengsi. Nah sekarang mau gengsi sama orang yang kita cintai. Iya. Orang yang kita cintai kok gengsi? Iya, makanya saya bilang mendahului ya, kita berubah dahulu itu ada dua hal. Yang pertama adalah mendidik kita untuk berani, mendidik anak untuk berani mengakui kesalahan. Iya. Yang kedua itu adalah mencurahkan cinta itu harus lebih besar orang tua. Orang tua yang harus lebih besar curahan cintanya dalam bentuk apa? Berubah duluan. Dan ini Rasulullah banyak contohnya Pak Jumala ya. Jadi mana Rasulullah itu ketika sahabat itu Rasulullah yang memulai gitu kan? Rasulullah yang memulai menjabat tangan, mengulurkan tangan untuk minta salam itu bahkan Rasulullah ya, selevel Rasulullah aja yang mulai duluan gitu kan. Berarti kalau memang kita orang tua ini ya kita dengan kita menunjukkan ataupun kita memulai tadi kepada anak itu insya Allah juga anak pun akan meniru kita. Di saat nanti mungkin next atau masa depannya ketika dia punya anak juga bisa meniru juga kan, akhirnya memulai pada anaknya ataupun nanti itu akan sangat berguna dalam kehidupannya dia juga kan untuk memulai dulu gitu. Jadi begitu sahabat ya? Ya. Kita jangan gengsi memulai dulu. Jadi tidak gengsi. Tidak gengsi. Karena sama orang yang kita cintai. Karena sama orang yang kita cinta. Iya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.